Baik, selamat malam teman-teman sekalian dan rekan-rekan yang dikasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya coba melanjutkan kembali beberapa tema yang berkaitan dengan kebenaran dan juga pengalaman. Nah, sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih kembali kami dipertemukan dengan firman Tuhan, yaitu perkataan Allah yang bersifat kekal itu. Pada malam hari ini buat setiap kami, kiranya Tuhan memberikan kami satu pencerahan-pencerahan yang baru sehingga kami menyelami begitu rupa menyelidiki kebenaran firman Tuhan terkait dengan kebenaran dan pengalaman sehingga kami di dalam kehidupan kami ketika kami mengalami pengalaman yang bersama-sama dengan Tuhan, harap kebenaran itu sendiri yang akhirnya menguji dan memimpin kami. Tuhan tolong di waktu-waktu ke depan ini kiranya Tuhan membukakan dan mengurapi hati dan setiap kami dan pikiran kami oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Baik, saya akan coba membagi dua gitu ya beberapa pembahasan pada kesempatan ini di dalam Markus 5, yaitu ketika Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi saya akan bagi dua karena terlalu panjang nantinya, jadi saya pikir sesi saat ini saya akan bahas mengenai fokus kepada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nanti di sesi berikutnya akan masuk kepada Yesus membangkitkan anaknya Yairus gitu ya. Jadi saya akan bagi dua topik ini yang terambil dari kitab Markus 5 ayat yang ke-21 sampai ayatnya ke-43. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang-orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka dia di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjambak jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di ayat ke-29 saya lanjutkan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, ini kita tahu bahwa ada satu kisah ketika itu Tuhan Yesus sedang punya misi, sebenarnya bukan ke perempuan ini. Dia punya misi mau ke tempatnya Yairus untuk menyembuhkan anaknya Yairus gitu ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan dengan berbondong-bondong orang banyak, di situ kita ada hal yang menarik, yaitu ketika itu ada perempuan yang sakit pendarahan ini sepertinya merehat atau memberhentikan sejenak langkah Kristus untuk ke rumah Yairus. Dan saya akan coba bahas fokus kepada perempuan yang sakit pendarahan ini gitu ya. Dan yang menarik adalah ketika dia sudah sakit begitu lama selama 12 tahun, dia habiskan uangnya gitu kan. Dia sudah habiskan waktunya begitu rupa untuk kepada para tabib gitu ya, dokter-dokter di sana, dan hasilnya bukan membaik malah memburuk. Nah, ini udah kebingungan gitu ya. Saya yakin ini tabib ini mungkin sudah banyak tabib gitu ya mencoba untuk menyembuhkan perempuan ini, tetapi ternyata tidak juga sembuh dan makin parah gitu ya. Mereka sudah orang ini sudah habis-habisan, akhirnya tidak sembuh maka malah makin parah. Nah, ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus gitu ya, seperti kita tahu bahwa di sini berita-berita berarti artinya jamak, bukan hanya sekali perempuan ini mendengar mengenai Yesus Kristus. Kita tahu sebelum pasal ini gitu kan, di sebelumnya juga kita sudah mendengar bahwa bagaimana ketika itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, banyak menyembuhkan penyakit gitu ya. Banyak melakukan tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat, hal-hal yang besar gitu ya. Jadi perempuan ini juga sudah mendengar berita-berita mengenai
Kristus yang banyak menyembuhkan, yang banyak memberikan satu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia ini memiliki kuasa yang lebih besar gitu kan. Ini berita-berita ini yang akhirnya mempengaruhi iman daripada perempuan ini, yang akhirnya dia mencoba beriman, berkata dalam dirinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan pada waktu itu ketika dia jamah dan akhirnya seketika itu juga sembuh. Nah, ini sepertinya kalau kita mendengar seperti ini bahwa terjadi fenomena di dalam diri perempuan ini. Tiba-tiba saja dalam 12 tahun tidak bisa disembuhkan dan makin parah, hanya saja dengan menjamah jubah Yesus Kristus, dan pada waktu itu juga seketika sembuh. Nah, kita bisa melihat bahwa ini terjadi mukjizat kesembuhan, pemulihan secara mukjizat terjadi sepenuhnya atas perempuan ini. Perempuan ini hanya mendengar kesaksian, mendengar berita-berita dari orang lain misalnya gitu kan. Dia mendengar kesaksian dari orang lain yang disembuhkan dan sebagainya. Dia mendengar berita-berita itu. Nah, ini sepertinya kok bertentangan ya. Kemarin kayak kesaksian tidak akan membawa kepada seseorang mukjizat, tanda-tanda nggak bakal membawa orang kepada Kristus gitu kan. Saya pernah membahas. Tapi kita akan coba teliti dulu gitu kan. Apa yang terjadi pada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini gitu ya. Coba saya akan bacakan ayat selanjutnya di ayat 29 gitu ya, dan juga nanti sampai di ayatnya yang ke 34. Saya akan bacakan buat setiap kita. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, kita bisa melihat bahwa ini terjadi ketika itu. Apakah Tuhan Yesus seperti kok tidak tahu gitu ya, ada yang tanda petik gitu memegang jubahnya gitu ya. Sepertinya apakah Tuhan Yesus tidak tahu, bukankah dia Allah, bukankah dia yang juga mengetahui segala sesuatunya sampai hati daripada orang-orang pun Tuhan juga bisa mengetahui hati seseorang gitu ya. Nah, ini hal yang menarik saya temukan ketika Tuhan Yesus bertanya demikian, lalu dia sebenarnya sang kebenaran itu sedang menguji dari pengalaman yang terjadi yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini, yang selama 12 tahun yang seketika itu sembuh. Karena Kristus lalu dia coba berpaling gitu ya, dia memandang sekelilingnya. Lalu ketika itu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa siapa yang jamah jubahku? Murid-murid bingung gitu jawab, ini rame begini, orang berdesak-desakan, berbondong-bondongan gitu kan. Ya pertanyaannya kayaknya nggak, untuk apa gitu kan. Harus kita lagi buru-buru nih ke tempatnya Yairus. Tapi Tuhan sengaja momen itu menjadi momen penting ketika Kristus yang sang kebenaran itu harus menguji pengalaman yang terjadi oleh perempuan ini. Makanya pada waktu itu perempuan ini setelah diketahui Tuhan Yesus melihat berpaling, melihat sekeliling gitu ya, dia coba untuk apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Pasti tentu tahu. Justru perempuan ini akhirnya tampil dan tersungkur. Lalu dia dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, saya yakin dan percaya perempuan ini memiliki satu kesaksian yang poin senternya adalah Kristus. Yang poin senternya adalah imannya kepada Kristus. Dia mengenal Kristus, siapa itu Kristus. Maka kita tahu bahwa ketika dia bercerita, mungkin dia bercerita nih,
dia sudah sakit begitu rupa selama 12 tahun, saya habis-habisan, saya keluarin banyak uang gitu ya untuk kesembuhan saya, ke tabib sana, ke tabib sini, tetapi ternyata tidak ada hasilnya. Maka ketika saya mendengar berita-berita mengenai Yesus, bagaimana Yesus memberikan satu tanda-tanda mukjizat, menyembuhkan banyak orang, orang lumpuh disembuhkan, dan lain sebagainya, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang akhirnya bersaksi. Akhirnya dia dengar kesaksian itu dan dia mengamati bahwa Kristuslah yang memiliki satu kuasa yang melebihi dari siapapun. Dan dia meyakini bahwa ketika itu kita konfirmasikan bahwa dia mengimani asal kujama saja jubahnya gitu ya, maka aku akan sembuh. Ini dia nggak perlu Tuhan harus tumpangin tangan secara liturgi dan lain sebagainya. Dia hanya mengimani hal itu dan akhirnya Tuhan yang sang kebenaran itu menguji pengalaman daripada perempuan ini. Mengapa harus demikian? Tuhan harus jeda dulu karena di situ satu momen yang paling penting, orang yang mengalami pengalaman itu tidak dibiarkan dia tidak mengenal Kristus dengan benar atau imannya tidak didasar pada kebenaran atau perkataan Allah itu sendiri. Maka ketika dia harus terhenti langkahnya dari yang seharusnya ke rumah Yairus, maka dia harus momen ini menjadi bagian penting karena orang di situ banyak sekali yang berdesakan dan ini satu momen juga untuk menginjili orang-orang yang di sekitarnya termasuk Yairus. Nanti di sesi berikutnya saya akan bahas. Dia ketika itu perempuan ini bersaksi gitu kan, tetapi isi kesaksian ini memiliki bobot yang berbeda. Kesaksian ini memiliki bobot yang pengalaman yang akhirnya dipimpin oleh kebenaran. Mengapa saya katakan demikian? Karena di ayat 34 Tuhan Yesus mengkonfirmasi, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah ini penting sekali, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dari cerita kesaksian daripada perempuan ini, maka kita ketahuilah bahwa bobot dari apa yang dia saksikan adalah pengalaman yang dipimpin oleh kebenaran. Maka pada waktu dia mengalami pengalaman ini yang mungkin spektakuler atau mukjizat ini, maka kebenaran harus mengujinya. Kristus sang kebenaran itu sedang menguji pengalaman dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Ini menjadi bagian penting. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa kejadian daripada mukjizat yang terjadi pada perempuan ini bukan serta-merta yang tidak didasarkan pada pengertian atau pengenalan akan Kristus yang benar. Maka Kristus harus mengkonfirmasi ini. Kebenaran itu harus akhirnya menguji dari apa yang terjadi di dalam diri perempuan ini. Supaya imannya tidak menceng, supaya imannya benar-benar mantap. Kristus pengen tahu gitu loh. Dan akhirnya terkonfirmasi bahwa perempuan ini ketika dia mengalami mukjizat itu, dia memiliki pengertian iman yang benar. Makanya Tuhan Yesus mengatakan demikian, imanmu telah menyelamatkanmu. Ini bagian yang penting yang harus menjadi catatan bagi setiap kita. Bahwa ketika yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran gitu kan, ini harus kita tolak. Kita nggak boleh mengagungkan pengalaman yang demikian. Kita nggak boleh akhirnya menggambar-geborkan pengalaman yang demikian. Kalau kebenaran waktu menguji pengalaman itu, akhirnya pengalaman itu didapati misalnya melanggar dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah ini kita harus berani buang daripada pengalaman itu. Kita nggak perlu lagi ceritakan pengalaman itu. Jadi ketika Tuhan Yesus sengaja pada waktu itu benar-benar menyediakan waktu untuk satu momentum di mana pengalaman dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini harus diuji oleh sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan ini menjadi bagian penting karena orang-orang banyak di situ akhirnya mengerti bahwa kebenaran itu selalu lebih tinggi, pengertian yang benar mengenai Kristus selalu lebih penting daripada tanda-tanda dan mukjizat gitu ya. Nah, di sini Kristus ingin menanamkan memberikan satu makna yang lebih penting bahwa pengenalan akan Kristus, iman kita kalau dibangun dengan pengenalan akan Kristus yang benar, mengenal akan Bapa yang benar, maka iman kita ini didasar dengan sesuatu yang pondasi yang benar-benar begitu kuat. Jadi ketika harus tanda dan mukjizat itu pengalaman yang fenomenal itu kalau tidak bisa atau tidak waktu diuji oleh kebenaran dan dia ternyata pengalaman itu tidak memiliki prinsip-prinsip sesuai dengan kebenaran, maka sesungguhnya pengalaman itu pengalaman yang bisa menyesatkan kita dan hati-hati. Maka kita harus berani juga menguji seluruh pengalaman dalam kehidupan kita yang terjadi
yang mungkin bersifat fenomenal atau tanda-tanda mukjizat, kita harus uji apakah ini melanggar dengan prinsip-prinsip kebenaran. Kalau ini sudah menyimpang dari prinsip-prinsip kebenaran, maka kita nggak perlu lagi ceritakan pengalaman tersebut. Ya, jadi pada waktu itu Kristus sedang mencoba untuk meluruskan gitu ya. Kalau misalnya kalau perempuan ini memiliki satu pondasi iman yang salah, maka ketika itu dia berbalik gitu kan, dia menantikan menunggu apakah ada yang mengakui tampil ke depan untuk mengakui bahwa orang ini menjamah, siapa yang menjamah dia gitu kan. Akhirnya tampillah perempuan ini, dan ketika dia berbicara maka Tuhan benar-benar memperhatikan dengan seksama, maka muncul perkataan Kristus yang akhirnya kita tahu dan kita belajar dari sini bahwa sesungguhnya kebenaran itu harus menguji pengalaman kita, dan kita harus berani menguji pengalaman kita dengan kebenaran yang sejati. Saya ambil satu contoh gitu ya. Dulu waktu saya masih remaja pemuda gitu ya, mendengar satu sesi khotbah, lalu dalam materi khotbah tersebut cukup membuat saya terhipnotis gitu ya, cukup membuat saya terpukau. Maka ketika itu saya coba mempraktekkan gitu ya. Ketika itu hamba Tuhan mengatakan kalau kita memiliki satu iman gitu kan, apa yang kita doakan kita tumpang tangan. Misalnya kita pengen motor gitu ya, lalu kita buka brosur gitu kan, lalu kita tumpangkan atas motor yang kita inginkan gitu kan, lalu kita berdoa gitu. Nah nanti lihat bagaimana Tuhan akan menggenapi lain sebagainya gitu kan. Saya lagi itu juga pernah ikut-ikutan demikian gitu ya. Jadi ketika itu banyak orang yang akhirnya juga mengikuti hal-hal gitu. Saya mungkin kalau sejamannya saya, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian juga pernah mendengar hal ini, dan juga mungkin kita juga mempraktekkan hal itu gitu kan. Padahal hal-hal demikian akhirnya keluar daripada prinsip-prinsip yang terjadi yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman mungkin akhirnya waktu kita tumpangkan tangan atas apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, lalu misalnya itu terjadi, akhirnya saya tumpangkan tangan ingin motor dengan merek tertentu, lalu akhirnya terjadi gitu kan. Dulu motor King, dan saya juga dulu punya motor King gitu kan. Jadi seakan-akan pengalaman itu terjadi dan ini benar gitu kan. Lalu kita tumpangkan tangan lagi gitu kan untuk hal-hal yang lain gitu kan, yang saya inginkan, lalu saya tumpangkan tangan lagi. Jadi soal pengalaman itu kayaknya ini menjadi satu kebenaran, dan akhirnya kita lakukan itu terus, dan kita menganggap pengalaman ini adalah satu kebenaran yang sebenarnya kita sedang disesatkan iman kita. Dan ketika saya tahu makin belajar, saya selama ini sudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran demikian. Dan saya melihat bahwa oh iya ya, kalau demikian jadinya iman saya menyimpang. Jadi sepertinya ini ada satu liturgi gitu ya. Nah kita tahu bahwa ketika itu Tuhan Yesus harus datang gitu ya. Tadi kita sudah baca bahwa Yairus memohon kepada Kristus untuk supaya datang gitu kan. Saya akan bacakan di ayat ke-23. Dan memohon dengan sangat, jadi Yairus memohon dengan sangat kepada Kristus, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ya. Jadi nanti kita lihat di sesi berikutnya apa yang terjadi, apakah Tuhan Yesus menumpangkan tangan dan lain sebagainya. Kita lihat perempuan ini tidak menyuruh Tuhan Yesus untuk menumpangkan tangan dan melakukan hal-hal lain gitu kan. Dia hanya coba jamah saja. Maka iman yang ini adalah iman yang benar, karena bukan karena hal-hal yang aneh-aneh gitu. Maka Tuhan Yesus harus diam dulu, terhenti sejenak untuk pergi ke rumah Yairus. Dia ingin menguji pengalaman dari perempuan ini. Dan ketika saya dalam pengalaman saya yang demikian, akhirnya ketika saya tahu, akhirnya saya nggak perlu lagi itu ceritain, tumpangin tangan, meminta sesuatu untuk apa yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan, dan lain sebagainya. Itu pengajaran dan ngaco, itu di luar daripada prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka kita nggak perlu lagi untuk saksikan itu. Karena pengalaman itu udah pengalaman yang akhirnya membuat iman kita itu menyimpang gitu, nggak benar iman kita. Jadi saya mau tekankan bahwa kita harus berani menguji pengalaman kita dengan kebenaran. Saya pernah disesatkan dengan pengajaran yang demikian. Saya bersyukur karena kebenaran firman Tuhan akhirnya terus mengoreksi diri saya untuk saya terus jangan sampai
tersesatkan dan disesatkan terus demikian gitu ya. Jadi saya berharap kita semua hati-hati karena banyak pengajaran-pengajaran juga New Age Movement gitu kan, Mormon gitu kan, The Power of Positive Thinking lain sebagainya, ajaran-ajaran sekuler dunia gitu kan yang sifatnya ya apa ya, egonya sendiri gitu loh. Jadi akhirnya saya pikir-pikir kalau demikian saya tumpangin tangan terus saya terjadi apa yang saya mau gitu kan. Ini yang jadi Tuhan siapa gitu kan. Wah, iman kita sudah mulai dikacau balaukan gitu kan. Nah, seringkali ini yang bahaya juga demikian. Seringkali pengalaman yang terjadi dalam hidup kita memang terjadi gitu kan. Akhirnya kita mengumpulkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan untuk menopang pengalaman kita tadi. Celaka lagi ini. Jadi kita seringkali mencoba mencomot ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung dari pengalaman saya ini sehingga pengalaman saya ini menjadi tanda petik gitu kan, dilandasi dengan sebuah kebenaran yang padahal tidak demikian gitu loh. Jadi nanti kita akan bahas waktu penumpangan tangan lain sebagainya, tidak demikian. Apakah perempuan ini ditumpangkan tangannya oleh Kristus? Yesus tidak menumpangkan tangan atas kesembuhan daripada perempuan ini. Jadi kalau kita mau menguji gitu kan, kita harus benar-benar menguji dengan secara seutuhnya, secara komprehensif gitu kan. Jadi nggak bisa dengan mencomot-comot gitu kan, wah ini terjadi seperti ini karena ada ayat yang mendukung gitu kan. Jadi pengalaman kita ini tanda petik gitu kan, didasarkan atau dilandaskan kebenaran, maka kita bisa hati-hati. Pengalaman bisa berubah menjadi kebenaran, ini celaka lagi. Nah, saya berharap kita mesti bijaksana dan berani untuk di dalam kehidupan kita yang penuh dengan segala dinamika ini gitu kan, penuh dengan segala fenomena ini, saya berharap kita tetap stay untuk benar-benar jeli gitu kan, menyelidiki dan berani dengan diri sendiri menguji pengalaman kita sendiri. Jangan sampai kita tidak berani menguji pengalaman kita sendiri karena mungkin ini terjadi fenomenal, ini bisa bakat tanda petik gitu ya, memberkati kesaksian saya akan memberkati banyak orang segala macam. Hati-hati. Kalau pengalaman yang Anda alami Anda tidak berani uji dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya, yang secara utuh ya, jangan comot-comot gitu kan, ambil kumpul-kumpulkan ayat untuk bisa menangkan dari kesaksian itu gitu kan, atau pengalaman itu supaya pengalaman itu terkesan memiliki satu landasan yang kuat yaitu kebenaran. Hati-hati. Saya mengingatkan kita semua jangan sampai kita terbuai. Kita pengen karena ini kayaknya fenomena kesaksian ini hebat nih, bakalan memenangkan banyak jiwa misalnya seperti itu. Hati-hati. Ingat, iman seseorang bisa jiwa-jiwa bisa kita bawa datang kepada Yesus Kristus memiliki pertobatan yang sejati bukan oleh karena kesaksian Anda dan saya yang fenomenal terjadi dalam kehidupan kita menceritakan kepada mereka, tetapi kesaksian kita harus berisi pada kristologi atau menekankan berorientasi kepada teosentris. Nah, ini yang membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus yang benar, Tuhan yang benar, maka mereka akan masuk ke dalam pertobatan yang sejati. Ini yang menjadi catatan penting. Jangan sampai kita lupakan hal-hal demikian. Saya berharap pada malam hari ini renungan sejenak gitu ya, bisa mericas diri kita, bisa merefresh diri kita, supaya kita benar-benar ready untuk benar-benar menjadi saksi Kristus. Di dalam pengalaman kita, kita ready untuk diuji oleh kebenaran itu sendiri. Kita benar-benar ready untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan sendiri, sehingga setiap pengalaman yang terjadi dalam hidup kita, kita berani uji itu semua. Dan saya berharap malam hari ini kita belajar menguji pengalaman kita masing-masing. Mari kita sama-sama rendah hati, untuk mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Jikalau ternyata waktu kita menguji pengalaman kita ini nggak benar, maka kita berhenti untuk mengatakan hal demikian. Ini saya pernah alami, lalu ketika saya tahu kebenaran, bersyukur Roh Kudus memberikan saya pencerahan, maka sejak dari itu tidak boleh disaksikan lagi hal-hal gini. Kalau mau disaksikan pun kita harus bilang bahwa pengalaman ini nggak benar, gitu ya. Jadi saya akan tutup. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Di sesi berikutnya saya akan kupas mengenai Yairus gitu ya. Waktu dalam satu perikop ini gitu ya, ada hal-hal yang menarik gitu ya. Kenapa pada waktu itu Tuhan Yesus sepertinya sengaja menunda perjalanannya, misinya kepada rumah Yairus gitu ya. Nah, kita tahu nanti Yairus itu akhirnya di ayat 35 untuk menyambung saya bacakan sedikit. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Nah, ini menarik ya.
Jadi mungkin gara-gara perempuan ini sih, aduh lu nyelak gitu kan. Jadi Tuhan Yesus harus berhenti dulu ngelayanin lu dulu gitu kan. Jadi anak gue mati nih gitu kan. Nah ini menarik kan. Kita akan lihat di sesi berikutnya mengapa Kristus juga sebenarnya apa yang terjadi yang mau Tuhan sampaikan, makna apa yang di dalamnya ketika dia harus benar-benar jeda dan kesempatan buat Yairus sebenarnya melihat peristiwa yang menarik ini ya. Sesi berikutnya mungkin saya akan lanjutkan, biarlah teman-teman juga poin penting ini jangan sampai lupa teman-teman, kita harus berani menguji pengalaman kita dengan kebenaran firman Tuhan secara utuh, jangan comot-comot ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami pada kesempatan ini. Biarlah anugerah Tuhan semakin limpah, biarlah Engkau terus mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam hati dan pemikiran kami. Biarlah kami boleh hancur hati, rendah hati di hadapan Tuhan untuk Engkau ubahkan sehingga kami boleh di dalam kesesatan kami yang mungkin saat ini terjadi dalam diri setiap kami Tuhan, kami boleh kembali Tuhan, dimasukkan di dalam jalur yang sesungguhnya Tuhan, kepada jalan yang sesungguhnya, yaitu kepada firman Tuhan yang sejati itu. Kami digembalakan dengan gembala yang agung, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Di dalam nama yang kudus, hamba-Mu menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join, kiranya Tuhan Yesus memberkati.